Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan game teori contoh kasus strategi campuran ya. Jika sebelumnya saya jelaskan tentang strategi murni, kali ini saya akan menjelaskan yang strategi campuran ya. Dari kasus sebelumnya, dengan perkembangan pasar ya, maka perusahaan A menambah satu strategi lagi, yaitu strategi harga sedang atau S2 ya. Ini adalah nilai payoff-nya ya, minus 1, 2, dan 4 ya. Dimana kalau minus kan untuk A, untuk baris merupakan kerugian ya, positif merupakan keuntungan. Lanjut, nah, langkah penyelesaiannya, langkah pertama ya, sama seperti dengan strategi murni, cari maksimin dan minimax ya, diperoleh untuk baris perusahaan A ya. Untuk untuk baris kita ketemu ya 2, dan untuk kolom ya, untuk kolom atau perusahaan B ketemu 5 ya. Gimana caranya saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya, di strategi murni. Nah, langkah kedua, masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk ya. Untuk A, maka S2 adalah strategi terburuk karena menghasilkan minus, maka kita hilangkan. Kemudian untuk B, S3 ya, karena apa ya, paling buruk, bisa menimbulkan kerugian terbesar ya. Kemudian langkah ketiga, diperoleh kombinasi baru ya. Ini adalah metrik yang terbaru setelah A menghilangkan S2 dan B menghilangkan S3. Nah, kemudian langkah keempat ya, kita ya, memberikan nilai probabilitas ya terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan ya. Untuk A ya, bila kemungkinan keberhasilan daripada S1 itu adalah P, sebesar P ya probabilitasnya, maka untuk strategi S3-nya itu adalah probabilitasnya 1 min P atau sisa daripada P ya. Nah, kemudian untuk B, bila kemungkinan keberhasilan itu ada di S1-nya adalah Q, maka S2-nya dia probabilitasnya adalah 1 min Q. Nah, langkah kelima ya, mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point-nya yang optimal gitu ya. Untuk perusahaan A ya, bila strategi A direspon dengan B dengan S1 ya, jadi jika A ya, strategi dari A ini direspon oleh B dengan S1 ya, maka ya, persamaan adalah 2P plus 6 dikali 1 min P ya. Jadi dari metrik ini ya, dari metrik ini ya, 2P ya, plus 6 dikali dengan ya, 1 min P, 2P plus 6 dikali 1 min P ya. Jadi jika strategi daripada A direspon oleh B dengan S1 ya, maka 2P plus 6 dikali 1 min P ya. Sehingga diperoleh ya, 2P plus 6 min 6P. Jadi ini dikalikannya, 6 dikali 1, 6 dikali min P. Sehingga ya, kita selesaikan yang variabelnya sama, 2P dan min 6P, maka 6 min 4P. Bila strategi A direspon oleh B dengan S2, maka 5P plus 1 dikali 1 min P sama dengan 5P plus 1 min P atau 1 plus 4P. Bila digabungkan, maka persamaannya adalah
ya 6 min 4P sama dengan 1 plus 4P, sehingga 5 ya. Jadi ini pindah ruas, 6 min 1 jadinya ya, ini satunya pindah ruaskan, kemudian min 4 nya pindah ruaskan ke kanan sehingga jadi positif. 5 plus 8P, P sama dengan 5 dibagi dengan 8 atau 0,625 ya. Apabila P sama dengan 0,625 maka 1 min P ya tinggal kurangkan saja, 1 dikurangi 0,625 atau 0,375 nya ya. 1 min P nya adalah 0,375. Masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan ya. Persamaan pertama yang tadi ya 2P plus 6 1 min P, dan persamaan kedua 5P plus 1 dikali 1 min P, sehingga diperoleh nilai 3,5 ya. Apa artinya ya? Keuntungan diharapkan adalah sama, yaitu 3,5, yang berarti memberikan peningkatan ya 1,5, mengingat keuntungan awal dari A hanya 2 ya pada langkah pertama tadi. Nah, untuk B juga sama ya. Jadi jika strategi B direspon oleh A dengan S1 ya, tinggal nilainya kita masukkan saja ya, nilai pada baris ya, pada baris A ya, S1 ya, 2Q plus 5 1 min Q. Ini sama dengan yang tadi kita mencari perusahaan A tadi ya untuk nilainya ya. Maka diperoleh ya, secara singkat ya, diperoleh nilai 3,5 ya. Nah, artinya apa ya? Kerugian minimal yang diharapkan sama, yaitu 3,5. Pada langkah pertama kerugian minimal adalah 5. Dengan demikian, dengan strategi B ini bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5 ya. Kesimpulannya ya, strategi campuran memberikan saddle point sebesar 3,5 ya. Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi A yang awalnya hanya 2 dan menurunkan kerugian B ya, masing-masing sebesar 1,5 ya, karena kerugian B tadi awalnya adalah, nilai yang dipilih adalah 5 ya. Jadi itu ya terkait dengan game teori ya yang untuk strategi campuran. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bisa mencoba latihan soal ini ya. Nah, jika ya, di sini sih diminta tentukan strategi campuran untuk setiap salon dan ekspektasi penambahan jumlah pelanggan untuk salon X serta pengurangan jumlah pelanggan untuk salon Y ya. Jika hanya ada masing-masing ada 2 strategi ya, salon X dan salon Y ya, maka tidak perlu menghilangkan ya salah satu strategi yang merugikan ya, karena ini hanya 2 strategi, lebih mudah, gampang, berarti langsung bisa dikerjakan ya. Baik, itu saja yang saya jelaskan terkait dengan strategi campuran pada game teori atau teori permainan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.